Ya, untuk logistik, hmm, kayak beras, contohnya beras, Ah, beras, terus sayur. Kalau untuk buah, itu buah yang mengandung air yang banyak, kayak contohnya semangka, nangka, melon. biar nggak dehidrasi kan. Hmm, Semangka, melon, yang biar nggak cepat dehidrasi. oke. Terus snack, makanan-makanan kecil kayak contohnya snack yang mengandung coklat atau madu, ya kan. Oh, harus Itu yang supaya, spesifik madu atau coklat ya yang lebih bagusnya. ya, supaya cepat, lebih pembakaran jadi jadi energi. Oh, iya ya, oke, lebih cepat dia. Ya, kalau semacam roti gandum kayak gini nih, bagus nggak nih? Kayak gini. Ah, bagus, bagus. Ini bagus ya. Cuman kalau untuk sambil jalan itu bikin seret kali ya, bikin seret. Oh Kita iya. paling makannya pas lagi istirahat aja, Oh, pas pas lagi lagi istirahat. istirahat. Oh, yang mengandung coklat sama madu ini dimakan sambil jalan gitu. Sambil jalan bisa, kayak contoh kayak coki-coki gitu kecil, kita sambil nyemil. Oh, ngemil, ya ya. Oke, selain logistik, Terus mie gitu, mie kayaknya bikin lemes ya. Cocok nggak itu buat pendakian? mie bisa. Saya setiap naik gunung pasti ada mie. Oh ya, nggak bikin lemes? Mie pas lagi istirahat ya kan. Ya enggak. Nggak ya? Enggak. Ah, Oke. mie terus ayam kalau ada ya. Kalau kita mau makan mewah ya bawa ayam, ikan. Tapi jangan jangan bawa ayam Tapi hidup itu ya, ayam nggak yang udah terlalu lama disembelih. kalau untuk bawa naik ke puncak kan. Hmm, Iya, nanti nanti mori di jalan. telur. Kalau untuk telur, Hah? diusahakan dipecahin dulu ya, dipecahin dulu dimasukin ke botol. Kenapa tuh? Ya karena kalau kita masukin ke tas, kalau Oh, pecah. dipegang juga ditenteng, itu pasti pecah, pasti pecah, Kalau matang, pasti pecah. telur matang Matang ya bagus, bagus, lebih bagus ya, bagus, lebih baik matang bisa. ya. Iya. Heeh. Kalau kemarin kita pecahin dulu, kalau kita waktu pendakian kemarin kita pecahin dulu, Masukin botol. masukin botol. Ada kayak 2 kerat, Terus satu satu kerat kerak ya. aja. Ya, karena lumayan anggota kemarin 7 orang, 7 ya. bertujuh. Itu 7 berapa kilogram itu kebutuhan beras? Beras kemarin 4 liter masih kurang. 4 liter itu masih kurang. Kurang ya, 4 liter. Iya, karena 3 hari Iya, sih soalnya. karena porsi kuli semua, Oh, porsi kuli, oh porsi kuli. iya. Kan kemarin kan rata-rata yang jago makan semua tuh yang naik gunung tuh. Iya, porsi kuli. Oke, Nah, untuk sumber air, ah, sumber air. iya, sumber air itu adanya di pos 1, pos 2, Hmm. sampai pos 3. Kalau sumber air buat minum ya, sampai pos 3. 1, 2, 3 itu ada airnya, ada sumber air. Ya. Pos 4 itu nggak ada sama sekali. Pos 5 itu adanya kubangan, kubangan air yang udah keruh. Cocoknya buat apa Udah kubangan nggak itu? jelas air. Nah, itu kubangan yang biasanya dari air hujan yang kalinya udah mati. Kalinya udah mati, Oh udah iya. nggak nulis. Tapi kalau untuk dikonsumsi, kayak saran saya sih nggak usah. Jangan, mending bawa air dari pos 3. Pos 3 ya. Dari pos 3 udah maksimal bawa air tuh. Ya, maksimal bawa air tuh. Jadi diusahakan, Hmm. misalkan kita berempat, jadi harus minimal bawa air 2 botol ya, satu yang Ukuran 1 liter. botol 2 botol, satu orang, satu orang untuk satu orang ya. Ah. Oh, ukuran minumnya itu dari pos 3 satu orang itu 2 botol. Bukan persiapan pembawaannya, bawaannya Hah? dibagi-bagi kan, nggak mungkin kan dibawa satu orang semuanya. Hmm. Misalnya 3 orang itu bawa 6 botol, Hmm. nanti Oke, kasihan juga kan. hitungnya. Bagi-bagi. Hitungan minumnya dari pos 3 sampai pos 5 itu berapa botol per orang itu? Untuk minum, minum sama buat masak ya, Hmm, dua ya, botol per orang. 2 botol per orang. Oh, cukup lah berarti. 2 botol, tapi jangan pas-pasan 2 botol, nanti bawanya pas nanti ke puncak itu kita Hah? butuh lagi air, minimal 1 botol lagi. Oh, itu bisa lebih. Satu, enggak, kalau kayak ke
kayak kemarin kita bertujuh itu ke Hah? puncak, dari pos 5 ke puncak itu kan waktu butuh waktu berapa jam ya? Butuh waktu 4 jam. Itu cuma dibawa 2 botol, 7 orang. Oh, iya, iya. Karena kita nggak bawa carrier, nggak bawa tas gede ke puncak itu, paling bawa DP kecil itu. Oh, berarti Sama carrier kompos sama carrier sampai saya pos 5. pos 5. Pos 5. Oke. Pos 5. Berarti begini. Kalau untuk antisipasi nih biar nggak berat bawa air, berarti di setiap pos bisa kita simpan air untuk kebutuhan pulang nih, pos 4, pos Bisa. 5. Gitu. Bisa. Oh, gitu ya kan? Bisa. Oke. Bisa. Nah, ini saya mau kronologis perjalanannya aja. Nah, mulai dari sampai di savana itu aja nih, ke atas. Itu aja mau pengen dengar ceritanya, kronologi kebutuhannya apa aja gitu. Savana yang mana savana? Savana pertama, mungkin terakhir kamu parkir motor atau di mana gitu. Oh ya, jadi dari perjalanan kita dari Dompu ke Desa Pancasila itu butuh waktu 3 sampai 4 jam. Ya, Oh ya, 3 sampai 4 jam. Kita registrasi itu kemarin kebetulan lagi hari biasa, bukan hari libur ya. Hari biasa itu dimintain 20.000 per orang, karena ditanya dulu kan mau naik berapa hari. Saya bilang 2 hari aja. 2 hari. Itu kita wajib sebenarnya lapor, kecuali untuk warga-warga sekitar dari situ ya, paling anak-anak SMA itu nggak ngelapor ya kan. Karena gini, kenapa kita melapor, karena takutnya amit-amit ya terjadi sesuatu nanti kita naik tanpa sepengetahuan pengurus. Mereka itu nggak tahu kalau ternyata amit-amitnya kalau ada kejadian ya, ada yang bilang, mereka itu nggak tanggung jawab. Iya nih. Itu kemarin 2 hari, saya bilang 2 hari. Biasanya kalau misalkan ada kejadian lebih dari 2 hari, mereka itu pasti ini cari ya, bakal nyari. Saya bilang kemarin 2 sampai 3 hari sih. Oh itu. Udah ambil 2 hari. Itu pun harga nawar lagi dari 20.000 per orang. Saya tawar lagi, kan jumlahnya 7 orang. 7 orang jadi 100.000 semuanya. Oh, jadi bisa dipotong ya. Kalau hari libur lebih mahal nggak? Harganya lebih mahal lagi, naik 5.000. Oh, 25 jadinya. 25.000, ya 25.000. Oh, itu pun kemarin kalau untuk warga Dompu ya, artinya maksudnya pendaki lokal. Makanya dikasih murah. potongan kemarin. Oh gitu. Kalau di luar warga lokal Dompu itu sulit, kecuali kita punya kenalan mungkin ya. Maksudnya sulit? Bukan sulit ya, sulit buat nawarnya harganya. Oh, tapi rata-rata berapa? Normal jadi 25.000. Harga 25.000. Oh, tetap harga segitu, nggak jauh-jauh kan? Iya. Oke. Kalau kemarin kan kita nawar jadinya 100.000 7 orang. Iya, ini jauh itu, murah banget itu mah. Ya. Terus kalau mau naruh motor di pos pendaki base camp pendakian, kantor itu ya buat registrasinya, itu bisa. Jaraknya ke pintu rimba. Pintu rimba itu yang di kebun kopi. Mulai masuk ke pintu rimbanya itu, kopi itu jaraknya 4 kilo. Berarti harus tetap pakai motor dong, jauh. Pakai motor, cuman mending pakai motor. Nanti taruh motornya di rumah warga nanti. Cuman hati-hati ya, di sana itu banyak pertigaan cabang gitu, perempatan banyak. Diusahakan nanti tanya orang aja di situ. Kalau bingung jalurnya. Takut banyak yang nyasar di situ. Nyasar. Oh gitu. Banyak yang nyasar. Oke. Kemarin aja kita malam-malam hampir nyasar. Kita balik lagi kan. Kebetulan papasan sama warga sekitar, akhirnya nanya dulu mau naruh motor di mana gitu ya. Oh, nyampe di Desa Pancasila itu malam. Malam. Sekitaran jam 9-an. Oh gitu. Bisa nggak misalnya kalau dari awal nyampe di situ sore gitu? Bisa.
Mana yang lebih baik? Oh ya, kalau saya sih lebih baik naiknya mulai mendakinya malam. Oh, karena hitungan jarak itu juga penyesuaian jarak sampai di puncak itu ya. Ya, betul. Oke. Katanya di pos Gini, gimana? Kalau di pos berikutnya kan ada registrasi apa lagi tuh yang saya dengar itu 20.000. oh itu buat bayar parkir. Oh, parkir. Bayar parkir. Di apa? Di rumah warga. Rumah warga. Rumah warga petani kopi, petani kopi. 20.000 per motor. 20.000 per motor. Oh iya iya, murah itu mah. Gitu. Murah. Terus apa nama? Dari situ, ya sebelumnya kenapa saya milih untuk mendaki malam dari situ, dari apa namanya, dari bawah, karena yang seperti kita tahu dari ketinggian itu kan mempengaruhi suhu. Jadi kalau masih di bawah itu suhunya kan masih otomatis masih panas ya. Yeah. Tapi kalau dibandingin di kampung kita masing-masing, lebih dinginan di Pancasila ketimbang di kampungnya. Oh ya. Nah, ya. Tapi saya tetap mengambil pendakian jalan malam karena untuk pertama untuk mengurangi dehidrasi. Jalannya kita mulai jam 10 malam, nyampe pos 1 itu jam 1 pagi. Terus bangunnya jam 8 pagi. Start jam 8 lewat, start jam 8 lewat baru jalan lagi. Jalan lagi sampai, nah dari pos 1 ke pos 2 itu banyak bonusnya itu maksudnya itu banyak landai. Oh, panjang. Oh, datar gitu. Ya, datar. Landai, terus masih banyak tumbuhan pakis juga, banyak. Nah, di pos 2 itu ada kali. Itu kali yang paling gede yang sumber mata airnya di pos 2. 20 menit sebelum nyampe pos 2 itu ada bangunan lagi. Bangunan sebelum pos 2 itu ada bangunan. Jadi jangan sampai kita mengiranya itu pos 2. Oh, gitu. Bangunan apa itu? Bangunan sama kayak di pos 1. Dia kayak mirip. Apa namanya? Gazebo. Oh, gazebo. Bukannya ada pelang? Biasanya ada pelang. Iya, cuman di pos bayangan itu kalau kita sih nyebutinnya pos bayangan ya. Makanya itu di situ itu nggak ada pelangnya kalau yang di pos bayangan itu. Nah, di pos 2 yang di pos 2 itu dari kali biasanya jalur pendakian dari kali itu ngikutin punggungan gunung. Punggungan itu pasti nanjak. Naik dari pos 2 ke pos 3 itu 3 jam. Naik terus. Dari pos berapa? Dari pos 2 ke 3, 3 jam? 3 jam. Kalau dari 1 ke 2? 1 ke 2 itu cuma 1 jam. Nanjak? Banyak landainya kalau banyak landai. Masih standar, masih ringan gitu? Iya. Makanya itu kenapa lama, memang jaraknya panjang. Dari pos 2 ke pos 3 itu panjang. Terus nanjak karena itu kita mengikuti punggungan gunungnya itu. Biasanya dari kali ke naik ke atas itu kan pasti ngikutin punggungan. Punggungan itu kan identik sama tanjakan yang lebih ekstrim. Iya nih, iya. Oh gitu. Okay. Naik terus sampai 3 jam tuh ke pos 3. Tapi jangan sampai lama ke sorean. Kalau udah sampai sore takutnya teman-teman ada yang nggak kuat dingin juga kan? Iya. Lu jam berapa di pos 3? Jam berapa di pos 3? Di pos 3 jam 2 siang kayaknya. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Untuk sumber airnya itu maju lagi sedikit dari kelihatan ke sumber air itu ada 200 meter tertulis di pelang itu. Sumber airnya agak jauh gitu. Naik turun. Iya, 200 meter. Itu jalanannya naik turun. Berarti harus... Ya begitu sih kalau
kalau untuk sumber air itu pasti turunan ya, pasti turun ke lembah. Jadi jalurnya itu lewatin kali pertama yang masih kosong, air kali yang nggak ada air, terus baru lagi kali kedua nggak ada air juga, kali ketiga yang baru ada air. Nah, makanya naik turun itu Oke. Nah, itu butuh waktu 20 menitan sih untuk pengambilan air itu. Jam berapa kalau berangkat dari pos 3? Pos 3 ke pos 4 itu 1 sampai 1,5 jam. Oh, cepat. Cepat, cuman nanjak. Tapi banyak tumbuhan yang Maladi. maladi ya. Maladi. Banyak, harus hati-hati dia. Berarti dari 3 ke 4 tuh banyak maladi. Banyak. Oke. Terus pos 4 ke pos 5 masih nanjak lagi tuh. 1 jam butuh waktunya. 1 jam, Pak. Pos 4 ke pos butuh waktu 1 jam. Itu nanjak lagi. Itu masih banyak tumbuhan itu maladinya. Ada yang kena nggak kemarin? Diusahakan bawa, Pak. Kemarin saya kena 3 kali saya kena. Yang semuanya lain kena semua gitu. Oh, semua kena. Yang parah siapa? Vira. Oh, Vira ya. Kan dia garuk. Oh, nggak dikasih tahu sebelumnya. Lupa saya. Lupa. Korban dong dia. Iya, lupa. Oke. Sampai pos 5. 4 ke pos 5 itu 1 jam nanjak. Itu udah masuk hutan pinus ya. Hutan pinus yang tapi ada sebagian besar pohonnya itu udah terbakar. Jadi udah mati. Hati-hati juga, takutnya rubuh pohon tumbang. Banyak pohon tumbang sepanjang perjalanan itu, pohon-pohon yang membantangi itu jalur pendakian. Jadi terhalang jalur pendakiannya. Mau nggak mau kita harus melompat lewatin pohon-pohon gede itu. Oh, banyak tumbang, banyak ngehalangin jalan dong berarti. Iya, banyak. Apalagi yang dari pos 1 ke pos 2 itu banyak. Oke. Lanjut ke pos 5, jam berapa tuh? Pos 5 kita nyampe jam 4 lewat lah. Sore. Pos 5. Oh, berarti Pos 5. Pos 5 berarti ini pos terakhir ya? Pos terakhir buat naro tenda. Iya, peralatan yang berat-berat di situ. Tenda di situ. Iya, taruh di situ semua. Baru bikin tenda. Habis bikin tenda, malamnya kita makan. Habis itu tidur buat nyiapin tenaga buat besok. Tenaga. Pos 5 itu apa bentuknya apa? Dia itu nggak ada bangunan. Pos 4 sama pos 5 itu nggak ada bangunan. Oh, disitulah kalian bikin tenda ya? Iya. Oh, pos 4 belum bikin tenda dong? Enggak. Cuma neduh aja. Karena kalau bikin tenda itu butuh waktu juga, nggak perlu bikin tenda juga sebenarnya. Kecuali lagi hujan. Oh gitu. Tenda. Ya. Makanya enaknya kita ngejar waktu juga kan. Ke musim kemarau gini baru enaknya kalau nanjak.